Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Senang sekali saya Mona Zarinisa bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Juru Bicara. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, beberapa hari ini peningkatan kasus COVID-19 terjadi di Indonesia, khususnya varian Omikron. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa diprediksi akan ada puncak dari kasus COVID-19 varian Omikron ini pada akhir bulan Februari tahun 2022. Lalu saat ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Dan dalam program Juru Bicara kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Dirjen. Selamat sore. Baik, Bapak, ini terkait dengan kasus COVID-19 saat ini, yang adanya peningkatan dan Menkes juga telah menyebutkan tadi bahwa diprediksi akan ada puncak dari kasus ini. Sejauh ini sebenarnya seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju dari peningkatan kasus COVID-19 ini atau terlebih khususnya varian Omikron, Pak Dirjen? Iya, jadi pemerintah setiap pekan melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPKM dan terkait dengan meningkatnya kasus penularan COVID-19 yang antara lain disebabkan oleh varian Omikron, maka pemerintah hari ini misalnya menaikkan status PPKM di sejumlah wilayah, yakni Jabodetabek, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya ke level 3. Nah, ini tentu saja penaikan level PPKM membawa konsekuensi pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, misalnya untuk industri yang orientasi ekspor itu boleh 100%, orientasi ekspor dan domestik itu dapat 100% beroperasi asalkan ya 75% karyawannya sudah divaksin dosis kedua dan menggunakan Peduli Lindungi. Kemudian supermarket itu masih dibolehkan beroperasi hingga pukul 21 dan pasar rakyat hingga pukul 20 dengan maksimal pengunjung 60%. Begitu juga mal masih boleh beroperasi sampai pukul 21, tetapi jumlah pengunjungnya maksimal 60%. Warteg misalnya atau lapak-lapak jajan ini boleh buka sampai pukul 21 karena biasanya ini kan seperti warteg ada yang 24 jam beroperasi. Kemudian bioskop juga ini tetap dibuka dan di bawah 12 tahun boleh masuk tapi harus sudah vaksin dosis pertama ini anak-anak ya di bawah 12 tahun. Sedangkan tempat ibadah maksimal 50% kapasitas. Fasilitas umum lainnya ini 25%, kegiatan seni budaya olahraga ini maksimal 25%. Nah, jadi itu adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan Omikron lebih masif lagi, artinya bisa kita kendalikan. Ya, selain itu kita juga melakukan berbagai antisipasi lah, misalnya peningkatan fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi begitu. Dan memang kalau kita lihat ini kan gejala Omikron ini lebih ringan ya. Kemudian juga ada imbauan dari Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, agar orang berusia 60 tahun ke atas yang belum divaksin dan juga punya komorbid untuk tidak keluar rumah ya selama ya setidaknya 1 bulan inilah begitu. Dan pemerintah juga punya kebijakan untuk kantor-kantor pemerintah ini mulai kombinasi antara WFH dan WFO begitu, working from home dan working from office. Nah, jadi banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi potensi atau kemungkinan penularan Omikron. Baik Pak Dirjen, memang pemerintah harus gencar melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi peningkatan lebih lanjut lagi. Dan tadi kita bahas sedikit di awal bahwa Menteri Kesehatan mengatakan bahwa akhir Februari ini merupakan puncak dari kasus COVID-19 varian Omikron begitu. Nah, sejauh ini persiapan dari rumah sakit seperti apa Pak? Iya, jadi rumah sakit tadi seperti saya singgung
Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini kan gejalanya ringan ya. 65% pasien yang dirawat saat ini gejalanya itu ringan, bahkan tanpa gejala. Begitu juga yang diisolasi di misalnya Wisma Atlet atau tempat-tempat isolasi terpusat. Ya, dari 356 pasien yang meninggal ya hari ini sampai hari ini maksudnya, sampai hari Ya. ini itu ada 42% memiliki komorbid, 44% lansia, dan 69% belum divaksinasi secara lengkap begitu. Nah, dengan data-data seperti itu, maka rumah sakit kita ini akan lebih siap, ya lebih siap dibandingkan katakanlah ketika varian Delta menjangkiti Indonesia begitu. Kenapa? Karena gejalanya ringan dan pemerintah sudah mengeluarkan imbauan ya kalau gejalanya ringan atau mungkin tanpa gejala cukup isoman atau isolasi mandiri di rumah. Sehingga apa? Isolasi mandiri ini akan membantu mengurangi beban rumah sakit, mengurangi beban tempat-tempat isolasi terpusat. Nah, karena gejalanya ringan juga, jadi tingkat fatalitasnya ini tidak separah ya, varian Delta di bulan Juli atau Agustus tahun lalu begitu. Ya, baik. Ini Pak Dirjen mengatakan ada yang isoman gitu. Nah, bagi mereka yang isoman ini, Pak, bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan telekonsultasi begitu dan juga obat gratis bagi pasien Iya, isoman? jadi itu memang sudah menjadi bagian kebijakan pemerintah. Mereka yang melakukan isolasi mandiri bisa mendapatkan pelayanan dari telemedicine, ya telemedicine, dan kemudian obat-obatannya ini akan dipasok ya dari puskesmas terdekat. Ya berdasarkan telemedicine ini kan ada konsultasi dengan dokter ya, secara jarak jauh, secara online. Misalnya gejalanya seperti apa, maka obatnya apa begitu kan. Nah, ini obatnya nanti akan dikoordinasikan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat masyarakat melakukan isolasi mandiri dan ini diperoleh secara gratis begitu. Oke, baik. Setelah ini kita nanti akan bahas lagi mengenai kegiatan atau strategi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 ini. Namun pemirsa, kita akan jeda pariwara dulu, tetap di Juru Bicara.